الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Dan ini mohon maaf, saya pilihnya itu karena tadi sifatnya tematik dan ini menjadi bahan oleh kita agar kita tidak terpojok. Bagaimana ayat ini akan membahas tentang metodologi dakwah sekaligus metodologi diskusi yang akan dibahas. Surat An-Nahl ayatnya kalau pakai Quran ya 125 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wasyakirin. Alhamdulillah alamin. Tafsir Jalalain sang bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ay an-nasa. Nasa ya Muhammad ila sabili rabbik dinihi bil hikmah bil Quran wal mau'izatil hasanah mawa'idhihi awil qawlir rafiq wajadilhum billati ay bil mujadalah allati hiya ahsan kad du'a ila Allah bi ayatihi wa du'a ila hujajihi. Inna rabbaka huwa a'lamu ay alimun biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fayujazihim. Wa hadha qabla al-amri bil qital. Wa nazala lamma qutila Hamzah wa muthila bihi faqala wa qad ra'ahu wallahi la umathilanna bi sab'ina minhum makana wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Nazala fa'ilnya adalah wa in aqabtum wa la in sabartum anil intiqam la huwa aysabru khairul lisabirin. Al-kaffu sallallahu alaihi wasallam bukan fakaffa sallallahu alaihi wasallam wa kaffara an yaminihi rawahul Bazzar. Wasbir wa ma sabruka illa billah bi taufiqi wa la tahzan alaihim ayil kuffari wa illam yu'minu li hirsika ala imanihim wa la taku fi dhaiqin mimma yaqulun la tahtamma bi makrihi fa ana nasiruka alaihim inna Allah ma'al ladina taqaw al-kufra wal ma'asi walladzina hum muslimuna bil ta'ati wa sabri bil 'auni wan nasr. Wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini kalau kita lihat turunnya ayat ini sebelum perintah tentang perang. Artinya sebelum ada perintah perang. Yang perlu diketahui, karena ternyata Al-Quran ada yang turun sebelum Nabi hijrah, dan sekalipun turunnya bukan di Mekah, karena qoblal hijrah itu masuk kategori surat Makkiyah. Begitu juga setelah Nabi hijrah, walaupun ayatnya turun tidak di Madinah, maka masuk kategori surat Madaniyah. Ini definisi yang lebih populer di kalangan ulama tafsir. Pertama, ini berbicara tentang metodologi dakwah dan sekaligus metodologi berdiskusi atau berdebat. Artinya apa? Kalau kita berdebat,
kalau kita berdakwah, jangan mengabaikan keteladanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena keteladanan Rasulullah dalam berdakwah itu sudah jelas. Yang pertama, beliau mengembangkan Islam rahmatan lil alamin. Ayatnya jelas, wa ma arsalnaka illa. Ini ayat wa ma arsalnaka oleh sebagian mufassir diartikan masuk kategori metodologi dakwah yang pertama, justru bahwa manusia di hadapan Allah setara dan punya hak yang sama. Apa hak samanya? Punya hak hurriyah, kemerdekaan. Nah, hal inilah yang Rasulullah sendiri, kalau kita lihat sejarah, ya, di dalam perjanjian Hudaybiyah, kelihatannya itu Rasulullah lemah. Tapi karena dengan metodologi yang sifatnya bukan lemah, tapi dengan argumen yang logik dan tidak sulit, dan sulit untuk dibantah argumen yang disampaikan oleh Rasulullah, maka pada akhirnya baru sahabat pun memahami. Sebelum itu banyak sahabat yang tidak memahami metodologi dakwah dari Nabi. Sederhana contohnya, dalam perjanjian Hudaybiyah, maaf, yang pertama kalimat yang tertulis adalah pertama, selain daripada Bismillah, ada makan Bismillah nggak ditulis tapi hanya diucap oleh Rasul. Ini namanya di sejarah. Kami ambil poinnya. Yang tertulis di dalam barisan pertama kalimat yang begini, min Muhammad Rasulillah. Begitu kalimat itu tertulis, langsung orang kafir Mekah menolak. Muhammad, aku tidak mengakui kamu sebagai Rasul. Kalimat ini harus dihapus. Karena sahabat pun belum paham metodologi dakwah yang dengan menggunakan qaulan layyina, qaulan syadida, qaulan karimah, maka sahabat menolak. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, yang menentang dengan tertulisnya kalimat Muhammad Rasulullah, saya siap untuk memenggal kepala. Karena nggak paham. Tapi semua sudahlah, tiada, kamu nggak paham tentang apa yang kami lakukan. Nah ini berarti apa? Bahwa dakwah pada dasarnya tetap yang dikedepankan adalah qaulan karimah, qaulan layyina, qaulan sadida. Nah, sadida pakai sin kecil. Dulu saya ingat ada orang berdebat di TV menggunakan qaulan sadida diartikan usapan yang tegas. Karena kehidupannya enggak apa teliti, enggak jeli. Nah itu. Nah bagaimana hari ini justru yang namanya dakwah mencaci maki orang. Apakah ini berarti argumen yang digunakan mereka tepat? Yang dijadikan dalil mereka, maaf, Rasulullah kalau khutbah itu sampai mimbarnya itu bergoyang, berarti tegas. Itu sifatnya situasional. Malah Rasul sampai mengatakan, yang kami sampaikan sangat menggunakan bahasa, tidak menggunakan bahasa yang kira-kira justru akan melahirkan kesakitan mereka. Sampai bisa bahasanya, saya bicara ini alasannya, elatnya, argumentasinya lidafil isam, juga tidak bosan. Itu bisa dilihat dalam kitab Jawahirul Bukhari tentang mitologi. Nah,
Dalam Quran jelas. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau keras kepala supaya gampang terima bebas, ya, maka mereka tidak akan dekat kepada, akan lari. Jadi dakwah kalau diambil dari kata asal katanya itu kan merupakan masdar, ya, yang bisa jadi di dalam hal ini fi'il madinya adalah da'a yad'u du'aan dakwatan. Masdarnya itu banyak. Kalau masdar itu satu apa ya? Masdar itu tidak punya definisi, punyanya wazan. Makanya wazan masdar itu banyak. Jadi kalau diambil dari kata da'a artinya mengajak, ya, atau memohon atau meminta. Kalau doa berarti kira minta, kalau dakwah itu mengajak orang. Hakikatnya juga meminta untuk ikut, untuk ambil bagian. Jadi dari asal mata dakwah itu mengajak. Nah kalau mengajak, maka jelas kita tidak bisa ngajak orang dengan keras, akan melakukan kekerasan lagi. Ya sederhananya, di sini ada kalimat tafsirannya oleh Imam Jalalain, ud'un nasa. Di dalam Al-Quran ada ayat yang dimulai ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab, ya. Ini dari redaksionalnya. Kalau ya ayuhan nas, walaupun nanti ada ayat yang menggunakan ya ayuhan nas, tapi turun di Madinah ada. Namun mayoritas ayat yang ya ayuhan nas mukhatabnya adalah Mekah, orang-orang. Sehingga mengapa kok Rasulullah dalam memanggil manusia ya ayuhan nas di Mekah? Ini karena orang Mekah, ya, dan dakwah Rasul di Mekah itu hanya berapa? 10 tahun. Lebih pendek daripada Madinah. Nah, dakwah yang digunakan sekaligus ini bahas dakwah. Mukhatabnya bisa jadi an-nas, bisa jadi alladzina amanu, bisa ya ahlal kitab. Ini punya spesifikasi berbeda. Yang kedua, kalau kita lihat ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, satu pun tidak menyebutkan kalimat Allah, tidak menggunakan kalimat Allah. Ini salah satu pilihan kata karena kita bicara pada mukhatab yang mereka masih sebagian masih polos, sebagian sudah punya keyakinan yang sulit untuk berubah kalau tidak ada hidayah. Contoh, ayat pertama yang dikenal diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, di mana Rasulullah pada waktu bersemedi, beriadah, ya, pulang dengan mendapatkan ayat. Ini beruntung sampai 3 surat ayatnya tidak sempurna, satu pun tidak ada yang menggunakan kalimat Allah. Kenapa? Kalau sudah menggunakan kalimat Allah, otomatis orang Arab, orang kafir Mekah dan yang lain ini menolaknya akan brutal. Maka ayat pertama, Iqra bismi rabbikal-ladzi khalaq. Terusnya, Iqra bismi rabbikal-ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil 'allamal insana. Itu satu. Yang kedua, ini kembali kami akan menggunakan pilihan dari berbagai ikhtilaf ahli tafsir. Yang kedua, ayat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir fa'anzir wa rabbaka wa siyabaka wa rujza fajr. Tidak ada
Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wallaha fa'abir. Tapi menggunakan lafaz. Apakah lafaz Rabb tidak sama dengan lafaz Allah? Ya jelas beda. Justru lafaz Rabb ini mempunyai makna 5. Dalam kajian tauhid, lafaz Rabb punya makna 5. Dan ini sudah pada di MTI setelah kita ngaji ada masalah malfarqu bainar Rabb wallah warrahman warrahim. Sudah saja, jadi nggak perlu saja di sini. Karena lafaz Rabb punya makna 5. Lafaz Rabb kadang-kadang itu bukan menunjuk pada Allah zat yang maha suci, tapi bisa untuk manusia. Contoh kasus, pada waktu Abraha menyerang Mekah, ya, Abdul Muttalib ontanya disita, akhirnya Abraha sebagai panglimanya minta menghadirkan Abdul Muttalib. Cerita singkat, akhir kemudian Abraha mengatakan, aku akan memusnahkan yang namanya Ka'bah. Apa jawab Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, inna hadzal hima, inilah tanah larangan yang ada di Mekah dan sekaligus isinya lahu rabban ghairi. Artinya Rabban di situ bukan berarti Allah, ada penguasanya. Itu makna Rabb. Nah, maka kalimat An-Nas di sini jelas tidak menyentuh hanya pada mukmin, pada yang lain, tapi seluruh komunitas yang namanya manusia dipanggil. Nah, karena manusia adalah majmuk dari berbagai suku, dari berbagai etnis, maka bahasa Nas diprioritaskan oleh Allah lewat Rasulnya. Di Mekah banyak ayat-ayat yang menggunakan ya ayyuhan nas. Di samping itu, karena lafaz ya ayyuhan nas ini sedikit membahas Nasnya. Kalau kita lihat dalam kajian ilmu tafsir, ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhan ladina kafar, ya ahlal kitab. Ini ya ayyuhan ladina aman. Ini nida, kan itu ya kan huruf nida. Nida itu ternyata ada variatif, artinya ada bentuknya yang berbeda-beda. Bentuk berbeda itu juga makna yang berbeda. Dengan kata lain, kalau ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas ini sifatnya situasional, tergantung kondisi pada saat itu. Dah, nggak perlu panjang-panjang, nanti nggak selesai. Jadi ya ayyuhan nas, wahai manusia, ud'un nasa, Muhammad panggillah manusia tanpa melihat satu keyakinan, apapun keyakinan. Pokoknya yang masuk kata benar, suruh diseru, diajak pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di dalam kitab tafsir lain, lafaz sabilillah itu rata-rata mayoritas penafsiran ulama tafsir hampir sama, kecuali salah satu mufassir yang tertulis di dalam satu kitab An-Nukatul Uyun, ya, itu justru berbeda penafsirnya, tapi nggak akan saya munculkan. Artinya saya sengaja membahas ini supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain, ya. Kalau kita tahunya itu akhirnya tidak sejalan, yang ini juga hanya bisa menjadi masalah. Seperti tadi, Wahabi tahunya itu ya, yang begitu ya kafir, yang begitu ya adalah maaf. Nah, ud'u ila sabili rabbik aidinihi. Nah, setelah itu karena bil hikmah. Tafsiran bil hikmah inda Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya kitab tafsir, punya karya tafsir. Itu
tidak lengkap 30 juz, tapi hanya berbagai ayat yang dianggap merupakan ayat akidah secara garis besar, ayat syariah, terus ayat yang kaitan dengan thariqah jalan, bukan thariqah berjalan, bukan itu ya. Itu beliau menafsirkannya bil hikmah ay bil ilmin nafi', ajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi ini punya relevansi antara bil Quran dan bil ilmu. Bagaimana kita ngajak umat dengan Al-Quran sementara mukhatabnya tidak paham Quran? Maka dengan menggunakan bil ilmi nafi dalam berdakwah menggunakan pendekatan ilmu. Nah, kalau menggunakan pendekatan ilmu artinya apa? Rasulullah berpesan, kalimun nasa biqadri aqulihim. Ngomong kajimat kudu ngukur jelma lo dia ngomong. Tukang macul diajak ngomong teknologi, maunya ini poinnya ya. Jadi makanya di dalam kitab tafsir lain mengatakan bil Quran wan nubuwah. Yang Imam Syafi'i mengatakan bil hikmah ay bil ilmi nafi'. Nah, ini bisa menjadi digunakan untuk pendekatan dalam berdakwah. Jadi kalau bil ilmi memang akan lebih aktual dan lebih juga bisa difahami oleh mukhatabnya. Maka pesan Nabi itu kalimun nasa bi qadri uqulihim, ajak bicara mereka. Kita harus menggunakan standarisasinya, ukuran kemampuan mereka. Nah, kalau enggak nyambung. Kalau enggak nyambung dia sulit untuk bisa sadar. Nah, wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, ay mawa'idhi awil qawlir rafiq. Tadi sebenarnya sudah saya bahas lebih awal. Mau'izah hasanah berarti dalam menyampaikannya dengan metodologi yang bagus, cara yang bagus. Begini Pak, kurang dakwah. Contoh yang gampang, pas menjelang maghrib ada orang lagi nongkrong di gonggong. Begitu ada adzan masih nongkrong, kurang mereka masjid. Terus ngajak kita jadi bernongkrong di gonggong. Sama itu jawabnya enak, mengerti walaupun mereka nggak bersih. Tapi kalau diajak, dia terus maghrib yakin ini bakal ada reaksi. Nah, ini mau itu masalah di situ. Padahal mau masih mana deh kan jawabnya mengerti Pak. Ini enggak terus maghrib masih nongkrong baik. Lamun wali dicapok kita ngomong. Ini mau itu. Makanya tafsir pemahaman Mu'tazilah itu oleh Imam Mawardi dalam tafsirnya ya, itu bervariatif tadi, tetap kembali pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir, nah ini yang paling urgent banget hari ini, karena kita sudah banyak dihadapkan dengan perdebatan yang tidak rasional, tapi mereka justru akhirnya menganggap kita dengan ketidakrasionalannya, menganggap kita sesat, menganggap kita kita akan bicara dalam mujadalah. Jadi anak muda NU ini harus betul-betul paham metodologi mujadalah diskusi ya. Bagaimana akan mampu mempertahankan hujah yang kita sampaikan di samping logik, rasional. Ini kita punya banyak harus didukung oleh berbagai disiplin ilmu yang kaitannya terutama dengan dakwah, karena pasti berhadapan. Wajadilhum billati hiya ahsan ay bil mujadalah allati hiya ahsan kan du'a ila Allah bil ayati wa du'a ila hujajillah. Dan kalau bicara mujadalah ini sudah
jelas sudah tidak harus diragukan lagi. Metodologinya billatihiyya ahsan, dengan cara terbaik, bukan dengan cara yang baik. Mengapa harus menggunakan logika untuk bisa mengedepankan hujah dengan cara terbaik? Kalau hanya dengan cara baik, ini bisa deadlock, bisa buntu, bisa tidak nyambung. Tapi dengan cara bil ahsan, dengan cara yang bagus, dengan metodologi yang bagus, dengan tutur kata yang lebih bagus, ini akan bisa menyentuh hati orang yang diajak dakwah. Contohnya gimana? Mujadalah billatihi ahsan. Contohnya, kalau mereka menggunakan dalil Quran, kita juga menggunakan dalil Quran. Kalau mereka menggunakan dalil hadis, kita juga menggunakan. Namun yang kita gunakan Quran dan hadis itu jelas kita punya referensi yang dianggap penafsirannya